Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Studi Fikih kelas D akan mempresentasikan mengenai 10 prinsip fikih arsitektur sebagai bentuk penuntasan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Yulianto MPDI. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dina Syafitri Robustina dengan NIM 0057. Saya Syafiqullah Saputra dengan NIM 2106111144. Saya Zahra Nesa Yuniar dengan NIM 0089. Sebelumnya, apa itu fikih? Fikih menurut bahasa berarti al-fikhu atau pemahaman, di mana terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, fikih adalah syariat, yaitu semua pengetahuan yang berkaitan dan semua hal yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa akidah maupun akhlak. Lalu pada fase kedua, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah berdasarkan dari dalil sahih. Dan pada fase ketiga, fikih merupakan ilmu hukum syariah yang berlaku hingga saat ini dan bersifat furu'iyah, amaliyah, dan berdasar dalil sahih. Menurut secara terminologi, fikih merupakan pengetahuan seputar hukum syariat yang bersifat aplikatif yang dirumuskan dari berbagai dalil syariah yang bersifat terperinci. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf pada bukunya yaitu Ilmu Ushul Al-Fiqh, fikih merupakan korelasi hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan menurut Abu Zahra pada bukunya Ushul Al-Fiqh, fikih merupakan ilmu tentang hukum syar'ah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dan dihasilkan dengan cara ijtihad dari dalil-dalil yang terperinci. Untuk arsitektur, KBBI ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan atau metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Menurut Latin, adalah proses dan produk dari merencanakan, mendesain, dan membangun bangunan dan struktur fisik lainnya. Karya arsitektur bentuk bangunan sering dianggap sebagai simbol budaya dan sebagai karya seni. Menurut bahasa, yaitu suatu ilmu untuk mendesain, merancang, dan membentuk bangunan, fondasi, dan berbagai monumen. Dan menurut Ervan Sami, al-imarah berarti disiplin ilmu yang digunakan untuk menentukan suatu bangunan sesuai dengan kaidah kemanfaatan, kekuatan, keindahan, dan ekonomi, dan menggunakan bahan terbaik di zamannya sehingga menjadikan bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti material, emosional, spiritual, individual, dan sosial. Untuk slide selanjutnya tentang fikih arsitektur itu sendiri. Jadi dari yang dijelaskan tadi, fikih arsitektur itu yaitu kumpulan berbagai prinsip fikih yang memiliki akibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan sebagai hasil kolaborasi para ulama fikih dengan praktisi-praktisi bangunan maupun arsitektur itu sendiri. Slide selanjutnya. Lalu pada ruang lingkup kajian fikih, di sini dijelaskan bahwa semua hukum yang memiliki bentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Hukum yang diatur dalam fikih Islam ialah hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan di sisi lainnya yaitu sah, batal, benar, salah, dan yang lainnya. Ruang lingkup arsitektur pada bangunan yang baik haruslah memiliki keindahan, estetika atau venustas, kekuatan atau firmitas, dan kegunaan atau fungsi utilitas. Arsitektur adalah ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya dan dilengkapi dengan proses belajar, yaitu dibantu dengan penilaian terhadap karya tersebut sebagai karya seni. Ruang lingkup kajian fikih arsitektur adalah integrasi atau hubungan antara hukum fikih dengan teori dan eksperimen arsitektur. Dan untuk mengintegrasikan seni arsitektur sendiri dengan nilai-nilai Islami yang menjadi acuan dalam perancangan arsitektur, mengandung unsur-unsur rahmatan lil alamin, berkiblat, beraturan, efisien,
keindahan dalam kesederhanaan, silaturahim, bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan didasari oleh mengidentifikasi kandungan Al-Quran dan hadis, serta menganalisis implikasinya terhadap aspek perancangan arsitektur. Untuk beberapa ruang lingkup kajian ada hukum fikih bangunan, metodologi, sumber, fikih lingkungan, fikih bertetangga, fikih masjid, fikih perancangan kota, fikih jalan, fikih bumi, fikih seni, fikih pembangunan fasilitas ekonomi, fikih rumah, dan fikih dinding. Untuk manfaat kajian sendiri yaitu konsep dasar bangunan arsitektur Islam, di mana metode membangun yang tidak hanya berdasarkan hukum syariah tanpa batas mengenai tempat serba guna bangunan, namun lebih merujuk pada karakter Islam dalam hubungannya dengan desain wujud serta dekorasi. Konsep pembangunan serta keelokan itu dari Al-Quran. Contohnya dalam segi taharoh atau bersuci, terdapat standar untuk penampungan air untuk bersuci. Apabila air itu mencapai 2 kolah, maka ia tidak menanggung kotor atau tidak najis. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Ibn. Untuk contoh selanjutnya, dalam merancang bak air dengan kapasitas yang dapat menampung 2 kolah air, janganlah salah seorang di antara kamu mandi di air yang tenang, sementara dia junub. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut dikaitkan dengan perancangan kamar mandi. Adanya standar kemiringan lantai kamar mandi agar tidak terjadi genangan. Pendalaman tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa juga mempengaruhi suatu standar dalam perancangan arsitektur yang dapat berpengaruh kuat terhadap aspek-aspek kehidupan. Baik, selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah manfaat jika kita menerapkan fikih arsitektur, yaitu yang pertama sebagai dasar pertimbangan arsitek dalam menentukan desain bangunan. Lalu kedua, menerapkan berbagai bentuk syariat-syariat Islam yang benar. Yang ketiga, mengetahui arah kiblat agar letak ruangan dapat menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, yaitu mempermudah menguasai serta memberikan solusi terhadap persoalan yang diperdebatkan dalam arsitektur. Untuk perbandingan dan hubungan dengan ilmu lain, berdasarkan ilmu tauhid, yaitu keduanya memiliki hubungan yang erat karena sumber ilmu keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Penerapan kedua ilmu ini sejalan baik ilmu fikih maupun ilmu tauhid. Untuk ilmu akhlak, mempelajari bagaimana tingkah manusia dalam kehidupannya sebagai gejala yang tampak dan dijadikan bahan kajian dalam melihat keadaan kejiwaan manusia yang sesungguhnya berhubungan erat dengan psikologi. Penting bagi pendidikan karakter seorang arsitek dalam berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Ilmu fikih tidak dapat dipisahkan dari ilmu akhlak walaupun keduanya berbeda, tetapi saling terkait antara keduanya. Pemisahan ilmu fikih dari ilmu akhlak secara tajam akan mengakibatkan ilmu fikih kehilangan keindahannya. Dan juga berbagai ilmu lain, meskipun mereka berbeda, mereka tetap terkait satu sama lain. Lanjutan dari perbandingan dan hubungan dengan ilmu lain, dalam nilai Islami atau acuan dalam perancangan arsitektur pun ada. Dari segi filosofi Islam, dalam perancangan masjid ada elemen penting sebagai identitas masjid tersebut dengan fungsi berbeda dan makna simbolis yang berlainan. Elemen-elemen tersebut memiliki hubungan penting antara seni dan filsafat dan penerapan arsitektural dalam hal perwarnaan, hiasan, arabesque, kaligrafi, ukiran kayu, lukisan, ornamen, dan lain-lain. Sebagai contohnya yaitu pada kubah. Umumnya kubah menjadi salah satu ciri khas sebuah tempat ibadah umat Islam, seperti masjid dan musola. Tapi kubah saat ini umumnya berbentuk bundar dengan sedikit menjorok ke atas. Dan pada bagian atasnya dibuat sedikit meruncing. Dan kini bentuk kubah tidak
lagi hanya digunakan sebagai tempat memperindah tempat ibadah. Di beberapa negara pun banyak bangunan yang mengadopsi bentuk ubah untuk sebuah bangunan itu sendiri. Baik, slide selanjutnya. Lalu, apa itu keistimewaannya dari ilmu fikih? Dijelaskan bahwa arsitek yang mempertimbangkan ilmu fikih dalam penerapan desainnya dapat dikatakan bahwa arsitek tersebut telah menunjukkan ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang arsitek Islam harus bisa mempertimbangkan antara kebutuhan alam dan juga manusia. Tanpa ilmu fikih, kita tidak akan paham bahwa arsitektur Islam dan tidak akan tahu mengenai berbagai data atau informasi dan dasar-dasar mengenai arsitektur Islam. Untuk perintisnya, menurut Muhammad Kamaluddin Imam, ada dua mazhab Islam yang paling berjasa dalam merintis, mengembangkan, dan menjaga keberlangsungan disiplin ilmu fikih arsitektur, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Menurut Abdullah bin Lais al-Misri, menulis kitab Al-Qada fi al-Bunyani, yaitu keputusan hakim seputar permasalahan bangunan. Lalu ada Isa bin Dinar, menulis kitab Al-Jidaru, permasalahan seputar tembok. Ada Ali bin Isa, menulis kitab Al-Idroru bin Al-Mirfaku. Lalu ada Ibnu Romi, yang menulis kitab Al-I'lanu bi Ahkami Al-Bunyani. Sedangkan mazhab Hanafi ada Marja Saqofi yang menulis kitab Al-Hitonu, ada Ad-Damaghani Al-Kabir yang memberi ulasan Marja Saqofi. Lalu ada Ibnu Syahnah yang menulis kitab Tahsilu At-Toriki ila Tahsili At-Toriki. Lalu yang keempat kami Muhammad yang menulis kitab Riyadu Al-Qasimina. Selanjutnya. Pada slide selanjutnya ada sebutan resmi. Secara resmi, disiplin keilmuan fikih ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fikih arsitektur atau fikhu al-imarati. Yang kedua ada fikih bangunan atau fikhu al-bunyan. Ulama fikih kontemporer menggunakan nama fikih arsitektur atau fikhu al-imarati. Jadi fikih arsitektur ini menjelaskan tentang di mana ilmu arsitektur itu dipakai pada zaman kontemporer, sedangkan ulama fikih klasik yang menggunakan nama bangunan atau fikhu al-buyan. Pada fikhu al-buyan ini menjelaskan tentang ilmu cara mendirikan bangunan atau ilmu teknik sipil. Untuk slide selanjutnya. Lalu mengenai sumber pengambilan kajian. Yang pertama yaitu tentu saja dari Al-Quran. Para pakar fikih berpegangan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 199 dalam mendiskusikan dan mempelajari permasalahan hukum bangunan. Yang kedua ada hadis Nabawiyah, di mana hadis ini sebagai pedoman para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan, yaitu diriwayatkan dari Ubadah bin Somitbah bahwasannya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi, namun membahayakan orang lain, sebagaimana larangan membahayakan orang lain, walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Lalu yang ketiga ada kaidah fikih, yang menurut tema Abdurruh, pakar fikih ini terbagi dalam 3 makna, yaitu antoni manfaat, mendatangkan kerusakan pada orang lain, dan pengurangan satu hak. Hukum mempelajari fikih arsitektur dapat dilihat berdasarkan hukum syariat. Hukum syariat yang bersifat aplikatif terbagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah titah Allah yang berkaitan dengan tindakan orang mukallaf, baik berupa keharusan maupun hukum alternatif. Yang kedua, hukum wad'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syariat atau syarat dari atau pencegahan sesuatu yang lain atau berupa ketentuan sah atau rusak. Selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ada pokok-pokok masalah kajian tentang fikih arsitektur itu sendiri. Jadi pada pokok-pokok masalah ini
menjelaskan tentang ragam hukum fikih, prinsip dan implikasi pada bangunan. Ada ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, dan maqasidus syariat dalam konteks fikih arsitektur. Yang ketiga ada desain planning sebuah kota itu sendiri. Yang keempat ada implikasi dasar hukum, bertetangga, dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan. Yang kelima ada permasalahan seputar dinding. Yang keenam ada regulasi tentang jalan. Yang ketujuh ada prinsip serta hukum pemanfaatan tanah perkotaan dan untuk perumahan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada pencabutan hak milik, dan yang kesembilan atau yang terakhir tentang seni dan keindahan dalam fikih berarsitektur itu sendiri. Slide yang selanjutnya. Lalu di sini kami menyimpulkan bahwa fikih arsitektur merupakan kumpulan berbagai prinsip fikih yang mempengaruhi pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunannya diketengahkan para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Fikih arsitektur sendiri mempunyai berbagai macam manfaat seperti pada penggunaan air sampai keselamatan pengguna. Fikih arsitektur ada hubungan dalam berbagai seni Islami dan mempertahankan nilai-nilai dalam Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Dan begitu kita dapat berarsitektur dalam pendekatan fikih. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.